Halo para pemirsa di seluruh jagat raya, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Red End Film. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Magnificent Seven yang dirilis pada tahun 2016. Menceritakan di sebuah kota yang dimana ada seorang pria dengan sebutan 7 pria yang memiliki keahlian membunuh yang berbeda juga, yang akan melawan penguasa kaya raya yang seminah-minahnya mengambil hak milik rakyat tanpa belas kasihan. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja pasang headset Anda, kencangkan kolor pacar Anda, Travirso. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah kota yang bernama Raspberry yang dilatar belakangi pada tahun 1879. Ketika game RGR2 benar-benar real life yang secara tiba-tiba terjadi di dunia nyata, yang dimana kota tersebut dijajah oleh penguasa kaya raya yang bernama Bung untuk merampas tanah ini untuk dijadikan pertambangan emas dan timah yang berlimpah ruah di bukit terdekat kota ini. Di mana penguasa ini menjajah para pemuda untuk dipekerjakan paksa. Bung sudah menyuap serip pun juga menyebabkan para kota kecil rakyatnya menjadi kelaparan dan tidak punya apa-apa lagi dikarenakan akibat ancaman setiap hari yang dilakukan oleh antek-anteknya. Sehingga segelintir para warga berkumpul di gereja untuk membahas permasalahan ini. Apakah mereka akan menyerahkan tanah ini begitu saja ataupun melawan dengan segenap kemampuan yang dia miliki? We know that, Turner. Who's gonna stand up to a man like that? We will. But how? Just start with what? To vote. Dari sekian banyak warga ada salah satu sepasang kekasih suami istri yang begitu sangat cinta kepada tanah airnya. Dia bernama Emma dan suaminya, di mana mereka bersisi keras untuk tetap mempertahankan tanah ini dan tidak mau menyerahkan begitu saja. Namun secara tiba-tiba para antek-antek dari Bung datang. Kita akan diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang gagah tangguh yang tidak lain adalah penguasa yang ingin menguasai kota itu. Dia bernama Bung yang memiliki kekuasaan dan kekejaman yang memiliki selusin kekuasaan. Siapapun yang berani membantah perintahnya, Bung dengan terang-terangan akan membeli seluruh tanah dengan harga $20 atau sekitar 290, yang jumlah tersebut sangatlah amat kecil yang tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan dapur bertahan selama 1 tahun. Come here for gold. Gold. Bung mengatakan kalau dirinya akan membeli untuk membayar tanah dalam 2 minggu lagi. Dan Bung akan memaksa kepada orang yang sudah dibayar untuk pergi. Jika mereka tidak mau pergi, dia akan membunuh seluruh wanita dan anak kecil yang ada di sini. $20 for each parcel of dust. That is my offer. Dengan modal pasukan bersenjata lengkap, Bung mengusir para petuah yang tidak lain Bapak Pendeta dan menyuruh kepada orang untuk keluar dari gereja, dan mereka pun menghancurkan dan sekaligus membakar tempat ibadah yang satu-satunya berada di kota kecil itu. Yang kita suatu pendeta disiksa karena melawan. Akhirnya suami dari Emma melawan dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat ketua Bung merasa tersinggung. What kind of man are you? These people ever do to you? Ya, para antek-antek dari Bung menembak 6 para warga dan termasuk dari suami Emma, di mana kejadian hari ini adalah sangat-sangat membuat semua warga terpukul, dan terlebih lagi Emma yang memiliki dendam pribadi atas kematian suami tercintanya. Inilah 7 yang menakjubkan. Scene berpindah di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang menunggangi kuda berpakaian koboi yang baru tiba di sebuah kota kecil yang bernama Amador, yang mana kota terdekat dengan kota Cross Creek. Kedatangan koboi ini cukup membuat perhatian semua warga. Selain memiliki kegelapan warna kulit dan baju pun cukup mencegangkan masyarakatnya. Ya,
Pria koboi ini bernama Chisom, seorang pria petinggi sekaligus penjaga keamanan Kansas para buronan yang diketahui dari informasi seorang petani memperkosa anak gadisnya dan menggantung istrinya seperti binatang. Chisom yang tegas lantas membuat para koboi lainnya yang ada di sana langsung mengangkat senjatanya ketika Chisom membisikkan sesuatu kepada koboi lainnya secara tiba-tiba. Terungkap ternyata buronan yang dimaksud pretender sendiri yang memang sedang menyamar untuk mengelabui para rakyat, di mana di saat semua orang sedang keluar karena merasa ketakutan, ada satu pria koboi yang bernama Freddy yang tetap duduk manis tanpa rasa getar-getir sedikit pun, karena bagaimana tidak dirinya pernah menaklukkan sebuah kota penjajah dan sekaligus menjadi anggota keadilan galaksi. Yang mana lebih menakutkan dari Chisom. For blood is a peculiar business. Setelah dirinya menjelaskan kepada masyarakat di sana siapa jati dirinya, apa dan tujuannya, Chisom pun langsung naik ke kudanya untuk pergi dari kota tersebut. Yang kebetulan di saat itu ada Emma bersama sahabat suaminya bernama Tedai, yang secara serentak Chisom untuk meminta bantuan kepada dirinya dengan memberikan satu kantong uang keping yang didapat dari seluruh kota jagat raya. Emma sambil menangis terseduh-seduh memohon untuk meminta bantuan supaya Chisom mau membantu belas kasihan para warga yang mengalami penindasan. Sebagai prawira petinggi penjaga perdamaian, tidak etis rasanya jika dirinya menolak permintaan orang yang sedang merasa kesulitan. So you seek revenge. I seek righteousness. Sementara itu kita diperlihatkan Freddy yang ingin menghindari kota tersebut dengan membawa uang hasil judinya barusan, di mana dirinya dijegat oleh seorang yang kalah main judi pada tempo hari kemarin. Dia berniat untuk mengambil kembali uang dan sekaligus membunuh Freddy di tempat sepi. Dengan raut wajah santai, tidak ada rasa takut sedikit pun terlihat dari wajah Freddy yang sangat legowo terhadap sesuatu. Ketika dua pistol mengarah tepat di wajahnya, dirinya justru mengeluarkan satu keruangan kartu untuk bermain tebak-tebakan. Dan secara tiba-tiba, setelah menyelesaikan dua pejudi, Freddy datang ke tempat kuda untuk menebus kuda yang telah tempo hari kalah judi dengan pengguna kudanya sebagai taruhannya. Namun dikarenakan Freddy tidak memiliki cukup uang, akhirnya dia terlibat sedikit cekcok dengan pemenang judi. Dan tiba-tiba muncullah Chisom yang langsung menebus kuda tersebut, dan sebagai imbalannya Freddy harus ikut bersama dalam sebuah misi. Apalagi setelah diberikan satu kantong emas, Freddy seketika matanya jinak. Freddy seketika itu langsung mau ikut dengan Chisom. I do have an affinity for shiny things. Impossible. How many? Tiba di tengah perjalanan, Chisom memerintahkan kepada Freddy untuk menuju ke arah lain, yang dimana tujuan tersebut sebuah desa yang di situ ada seorang koboi bernama Good Night, yang ternyata adalah seorang koboi terkenal yang memiliki julukan sang penyebut nyawa. Bakat skill yang dimilikinya yaitu menembak dan tidak pernah meleset sedikit pun. Sedangkan Chisom dan Emma akan pergi ke sebuah rumah kumuh untuk merekrut yang memiliki skill koboi untuk misi bergabung yang sangat berbahaya ini. 20 miles east of here, Volcano Springs, supply station. Robichaud. Good night, Robichaud. That's right. Sesampainya di hutan, Chisom menghampiri sebuah gubuk tua. Orang yang dicari oleh Chisom sudah meninggal dunia dan dibunuh oleh buronan yang bernama Veskus. Ini bebenguknya, yang karena Chisom tidak memiliki masalah dengannya, ia pun mengajak Veskus untuk bergabung dalam misi pembunuhan orang kaya. Got a business proposition for you. Yes, it does. Di sisi lain, Freddy dan Tedai sudah sampai di tempat yang dituju.
yang dimana di lokasi itu sedang diadakan sebuah acara duel tembak antara seorang koboi amatir dengan seorang pria Asia bernama Billy. Yang dimana duel ini berlangsung sangat menarik, tak kalah Billy melepaskan sebuah pistol untuk adu cepat siapa yang terlebih dahulu membunuh. Billy ini ternyata anak buah dan sekaligus pelayan seorang yang dicari oleh Friday, yang tidak lain Good Night yang sangat legenda yang dijuluki sebagai penyabut nyawa. Berkat keterampilannya yang tidak pernah meleset sedikit pun, ketika Friday menyebut nama Chisom, Good Night dan Billy pun langsung ikut dengan mereka berdua. Robichaux. Sam Chisholm. Cerita akhirnya berkumpullah koboi berkualitas termasuk Chisom, yang dimana mereka akan memenuhi perjalanan yang sangat jauh berkilometer untuk pergi ke kota yang dituju, yakni kota Cross Creek. Sampailah mereka semua di sebuah kota kecil bersama kawan-kawannya, yang bertemu dengan koboi amatiran yang menawarkan pistol sang pembunuh terkenal yang bernama J. Cole, di mana dengan mereka mengatakan dengan sombongnya jika senapan tersebut direbut langsung dari J. Cole sendiri, dan tiba-tiba yang dimaksud oleh koboi amatiran inilah Jack Horn. Tiba-tiba datang dan mana tindakannya tersebut sudah membuktikan jika Jack ini adalah tipikal yang tidak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi ketika senapannya dicuri. Bagi Jack adalah kesempatan emas untuk bergabung dalam misi tersebut. We're looking for some men, Mr. Horn, some good men like you. And just thought you'd be in. Tibalah di suku Indian yang dipenuhi perbukitan perbatuan. Chisom dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di sana sampai besok hari, di mana Gooden dan Chisom mengobrol berdua tentang masa lalu yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta yang menyedihkan tentang kehidupan Chisom, bahwasanya seluruh keluarganya tewas akibat kelompok globalisasi. Pengalaman tersebut tidak akan pernah Chisom lupakan seumur hidupnya. Keesokan paginya Chisom dan kawan-kawan dibangunkan sekaligus dikejutkan oleh kemunculan satu orang India yang muncul membawa alat panah. Dia bernama Red Harvest. Sama seperti Chisom memiliki jalan ninja dengan memisahkan dari kelompok sukunya sendiri. Yang ketika Chisom bertanya, apakah kau ingin membunuh orang jahat? Red pun menjawab, iya, saya benci terhadap orang jahat. Malam mereka di tempat yang dituju, yakni kota Cross Creek dengan 7 anggota, termasuk Chisom. Bisa dikatakan lengkaplah anggota ini sesuai judul filmnya, yakni The Magnificent Seven yang menakjubkan. Kemunculan Chisom langsung disambut oleh yang tidak lain kepercayaan ketua Bush yang bernama Miken. Dan dia bersama anggotanya yang menghadang Chisom untuk mencegahnya dan mengatakan bahwa senjatanya dilarang untuk masuk. Sehingga beliau meminta kepada Chisom untuk menyerahkan seluruh senjatanya jika ingin berada di kota tersebut. Awful lot of deputies for such a small place, eh? What's his story? Saat Chisom akan menyerahkan senjatanya, semua penjahat ini sudah siaga ketika Chisom mengatakan, saya tidak apa-apa menyerahkan senjata ini. Namun teman saya yang ada di belakang kalian keberatan dengan permintaan itu. I can't say the same thing for my compadres behind you. Saya punya anggota yang lebih kuat, yaitu Bung. Si Sheriff sudah agak sombong dan mengatakan bahwasannya mereka bertujuh tidak akan mampu untuk mengalahkan pasukannya. Yang ketika si Sheriff memanggil 20 anggotanya untuk keluar dan secara tiba-tiba
Ya, dari sini terjadi baku tembak beradrenalinkan. Mereka bertujuh sangat menakjubkan dan sangat jago sekali melumpuhkan lawannya. Kecerdasan yang dimiliki mereka satu persatu anak buah dari Bung mati dengan sangat cepat tanpa memberikan perlawanan yang seimbang. Dari sekian banyak anggota The Magnificent Seven yang katanya legenda dan memiliki sang penyabut nyawa, yang faktanya sejak tadi dia belum membunuh penjahat satupun. Bahkan ketika dirinya ada satu target tepat berada di depan matanya Good Night, dirinya nampak ragu dan gelisah ketika saat akan menarik pelatunya. Take the damn shot. Sampai di sini akhirnya terungkap jika Good Night memiliki pengalaman yang membuat dirinya trauma. Di saat membunuh seorang manusia di mana trauma itu muncul akibat masa lalunya yang kelam dan sudah membunuh ratusan nyawa. Sehingga kini mau tidak mau harus menghadapi trauma langsung apabila ingin misinya berhasil. How'd we do? Telah membiarkan si Sherry pergi sebagai menyampaikan pesan kepada The Bow, Emma memanggil kepada seluruh rakyat untuk berkumpul secara langsung dengan para The Magnificent Seven yang akan menyelamatkan kita dari penjajah, di mana warga ini merasa pesimis sudah terkena mental duluan oleh Tuan Bow, sehingga betapa hebatnya Chisom dan kawan-kawan mereka tetap percaya diri atas ketakutan ini. Deal on our behalf. Seems I was the only Itu juga Chisom angkat berbicara bahwasanya takut itu wajar. Bisa jadi apa yang kamu takutkan di saat yang sama malah dia yang takut kepada kamu. Ingat saudaraku-saudaraku, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keadaan, keamanan dan ketakutan, lalu mereka menyiarkan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sedikit ketakutan dan kelaparan, kehilangan harta, jiwa, buah-buahan, dan taman-tamanan. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Sesungguhnya orang yang sabar akan disayang oleh Allah. leave. Singkat cerita, malam pun tiba. Chisom dan kawan-kawan sedang menghidangkan makanan yang dimasak oleh para warga sekitar sebagai rasa terima kasih atas aksinya hari ini, di mana Harvard sendiri menolak makanan ini karena tidak biasa makanan masakan bumbu micin yang biasa dimakan bumbu garam. We ask that you kindly stop staring at his hairline. Lalu keesokan paginya keluarga kecil lebih memilih meninggalkan kota ini daripada terlibat dalam perperangan yang akan terjadi, di mana Emma yang mempunyai semangat tinggi terlihat berjalan dari kejauhan, berjalan bersama orang-orang yang masih memiliki jiwa pejuang demi mempertahankan tanah tumpah darahnya. Gun on your shoulder, right shoulder. Selama 1 minggu para petani dilatih secara piyok agar bisa menembak dan bisa bela diri, dimulai dengan Billy yang mengajari cara menggunakan pisau, melemparkannya. Kemudian Friday mengajarkan para guru, para pendeta menembak, yang dari sekian banyak orang yang tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasarannya. Hey, get back here. Akhirnya mereka harus diberikan contoh sebagai mendapatkan semangat ataupun dorongan, di mana Good Night disuruh memberikan demonstrasi sebagaimana caranya menembak yang benar. Karena dipaksa dan malu jika diturunnya Good Night sambil gemetaran menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dan secara tiba-tiba ya, betapa kagetnya diri Anda sebagai judul The Magnificent Seven yang benar-benar sangat membagongkan, yang memiliki keahlian dalam bidang masing-masing, di mana Chisom dan kawan-kawan menghabisi semua penjaga yang ada di pertambangan dan membebaskan para remaja yang dipaksa untuk bekerja di sana. You can stay and fight.
Ya, terdapat dinamik beberapa bahan peledak yang bisa mereka manfaatkan untuk melawan, di mana hal itu mendapatkan keuntungan mereka semua, apalagi dengan tambahan pasukan dari para penambang yang sekarang ikut bergabung. Kita diperlihatkan di sebuah rumah mewah milik Bung. Kita akan diperlihatkan si Sheriff yang sudah tiba di sana dan membawa pesan dari The Magnificent yang pesannya berbunyi seperti ini. Hai Bung, jika Anda tidak datang ke Cross Creek, kalian semua lemah. Mendengarkan pesan itu Tuan Bung langsung naik pitam. Apalagi mendengarkan 20 anak buahnya habis oleh hanya 7 orang saja, di mana si Sheriff harus menjadi pelampiasan tak kalah ditembak oleh Tuan Bung hingga tewas saat itu juga. Surprise. Kembali diperlihatkan di kota Cross Creek, di mana Billy ditugaskan untuk mengawasi kedatangan pasukan dari Bung dari atas bukit. Chisom dan kawan-kawan tengah mempersiapkan parit, yaitu rencana kejutan dan memperbaiki tower tinggi tempat bel terbesar di kota itu, untuk sebagai pengawasan untuk Billy untuk melihat target dari atas. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah semua persiapan sudah siaga, timbullah masalah ketika Goodnight memutuskan untuk keluar dari besi itu, di mana trauma yang dialami kini semakin parah, seolah mendengarkan teriakan dari anak kecil ketika harus menembak nyawa seorang lagi. Sehingga daripada menjadi beban di kelompok ini, Goodnight lebih memilih untuk keluar tanpa membawa Billy bersamanya. Di saat menjelang hari tiba, Chisom kembali menanyakan mereka kepada semua, apakah kalian yakin ingin lanjut atau berhenti sampai di sini? Karena selain Jikol, kebanyakan dari mereka semua masih muda dan masih memiliki masa depan panjang. Seperti Friday Red Harvest, Billy, Chisom tidak memaksakan diri di hari esok untuk berperang. Jikalau Anda ingin keluar sekarang juga, mereka boleh pergi tanpa ada kritikan dari siapapun, dan luar biasanya 6 orang ini untuk tetap lanjut meski tanpa Goodnight bersama mereka semua. I shouldn't have to ask for more than that. Tibalah hari H yang ditunggu-tunggu. Kita akan diperlihatkan kegelisahan dari wajah para warga termasuk Chisom dan kawan-kawan yang meskipun mereka sudah memiliki skill menembak yang jago, tetap saja mereka bukan anggota DPRD yang mempunyai kekuatan super atas rakusnya untuk bisa melawan 200 orang sekaligus, sehingga mereka tidak yakin apakah mereka hidup atau mati setelah semua ini berakhir. Dan benar saja muncullah pasukan dari Bung yang siap menggempur kota kecil itu, di mana sebanyak orang itu hanya disambut oleh Chisom seorang yang menantang mereka semua untuk maju. Ya, lantas membuat ketua Bung emosi. Kita diperlihatkan aksinya yang sangat luar biasa, di mana pasukan dari Bung terkena jebakan parit yang pasukannya berhasil diledakkan. Dinamik milik dia sendiri. Yang dari satu warga Cross Creek bersembunyi di dalam baret pun keluar dan menembaki sebisanya yang diarahkan kepada penjahat itu. Namun tetap dibantu oleh Chisom dan kawan-kawannya. Sementara Red Harvest menembak dari atas yang melakukan aksinya one by one dalam debu yang masih menyelimuti kota itu, di mana Jack tak kalah berurutnya lengkap setiap para penjahat yang muncul tepat di hadapannya. Berkat rencana yang sangat matang, bukan Mangga dan kawan-kawan Chisom berhasil mengirim semua pasukan masuk ke dalam tengah kota, hingga tidak bisa keluar dari sana, yang alhasil Billy cukup dengan sangat mudah menyerang tanpa ada basa-basi, yang hal tersebut cukup membuat ketua Bung sangat kesal dibuatnya.
Go get the wagon. Ketika Friday sedang mengirim warga untuk pindah posisi, saat itu juga dirinya tertembak bagian perutnya, yang membuat kawan-kawannya jadi murka. Pembunuhan sang penembak dengan sangat berurutan, yang hal itu membuktikan jika mereka semua saling peduli satu sama lain meskipun mereka baru mengenal hanya dalam beberapa hari. Saat itu juga muncullah Goodnight yang datang secara tiba-tiba, di mana kemunculannya benar-benar sangat membantu para warga di saat seperti ini, yang membuat Chisom dan kawan-kawan berhasil membantai semua pasukan sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Melihat pasukan temannya habis, Boone langsung mengirim pasukan selanjutnya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa senjata pamungkas, yang ternyata adalah Gatling gun, yang merupakan senjata berat yang bisa menembak banyak peluru dalam waktu sewaktu dan tiba-tiba. Ketika Gatling gun dan berhenti untuk mengganti peluru, di saat kesempatan itu mereka semua bangkit untuk mengamankan diri, terdaya dan dibantu untuk mencari tempat aman yang mengganti posisi yang secara tiba-tiba. Setelah Jack, Indian ini masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada Emma bersama satu warga yang tengah terluka. Yang ketika ia akan menghabisi Emma dengan kejam, muncullah Red Harvest dari belakang dan tiba-tiba Boone yang sudah mengisi Gatling gun-nya, Freda yang sudah terluka meminta kepada Chisom untuk melindungi dirinya. Karena ternyata Freda berniat untuk maju sendirian mengalihkan perhatian sekaligus mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Gatling gun tersebut. For the horses, you don't owe me anything. What's that? Saat itu juga kita akan diperlihatkan Billy Goodnight akibat peluru Gatling gun yang tepat mengenai mereka semua. Friday sendiri masih memacu kudanya walaupun ditembak beberapa kali. Dirinya masih bisa bertahan, yang pada akhirnya terjatuh juga, di mana detik-detik sekarangnya juga dia berjalan mendekati pasukan Gatling gun-nya, meminta korek api sebelum dirinya mati dan tiba-tiba setelah sekian banyak ratusan pasukannya mati dan juga Gatling gun-nya tidak bisa digunakan, Boog ditemani dua pengawalnya maju memeriksa apakah ada yang masih hidup atau tidak. Di mana di saat mereka berdua mengecek ke dalam rumah, muncullah suara tembakan dari dalam dan secara tiba-tiba dan saatlah tersisa Boong yang berdiri tanpa pasukannya. Boong nampak tidak asing dengan wajah dan nama, namun tidak ingat pernah melihat Chisom, di mana dengan kepercayaan dirinya yang tinggi bisa membunuh Chisom yang berniat untuk mengambil pistolnya. Akan tetapi No, pick it up. Ketua Boong tidak bisa memiliki kesempatan, di mana dirinya diseret ke dalam gereja yang di situ untuk berdoa atas kematian keluarganya. Chisom yang rupanya pelaku yang sudah membunuh dan memperkosa adik-adiknya dan membunuh ibunya dan menggantung dirinya, yaitu pasukan si Boong yang terjadi beberapa tahun yang lalu. I want you to pray with me. Di saat mencekik Boong, Chisom hampir tewas di saat pistol diambil dari sepatunya. Beruntungnya ada Emma yang muncul tepat waktu sehingga tewas suami dari Emma terbalas juga. Setelah semuanya selesai, Chisom saja, di mana pendeta di sini berjanji akan mengubur teman-temannya dengan layak, sementara mereka bertiga akan melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke tempat lain dan menegakkan keadilan orang-orang yang membutuhkan. Dan film pun tamat.